Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini. Karena ini general, ambil yang resonate. Yang tidak resonate berarti bukan buat kamu ya. Oke, cakra ketujuh temanya sangat spiritual ya buat kamu nih. Juga kayaknya energi kamu nih sangat keluar gitu. Apa karena udah jadi gini, Saturnus itu akan memasuki Pisces ya, pada zodiak Pisces tuh di bulan Maret gitu. Apakah energinya udah mulai terasa nih sama kamu? Karena gini, di waktu lampau nih ada sesuatu hal yang mungkin mengaktifasi energi healing kamu, atau kamu melewati sesuatu hal ya di mana kamu memproses hal itu, memulihkan diri kamu dari situasi itu, lalu di waktu sekarang kamu meninggalkan sesuatu, bisa jadi ya. Di sini ada sesuatu, kamu pergi pergi dari situasi itu, kamu memulihkan diri kamu, dan juga ini sebuah proses di mana ketika kamu meninggalkan itu, kamu memilih suatu jalan yang baru, memasuki suatu zona yang baru. Itu membawa kamu lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu, atau mengaktifasi kemampuan spiritual kamu gitu ya. Apalagi kamu kan termasuk golongan zodiak yang, karena water sign itu, elemen air itu, aku melihat lebih apa ya, lebih berbakat, bukan lebih berbakat, kayak punya bonus dalam kemampuan spiritual menurut aku ya. Jadi kayak lebih tinggal mengaktifasi aja atau mengupgrade kemampuan spiritual kamu dengan cakra ketujuh di sini. Oke, kita bahas lebih lanjut. Dan karena Saturnus itu planet dengan efeknya cukup berasa ya. Kalau berdasarkan yang aku tahu, karena energinya cukup besar, jadi kayak waktu sebelum memasuki zodiak Pisces itu, energinya udah mulai berasa sih. Dan kamu juga termasuk yang akan berasa efeknya dengan Saturnus memasuki zodiak Pisces. Golongan zodiak akan merasakan efeknya secara signifikan. Oke, ada Sun, ada Moon. Apa yang terjadi? Februari ini akan apa ya, amazing, luar biasa. Akan ada sesuatu yang signifikan, sesuatu yang besar, apalagi dengan kamu meninggalkan sesuatu di sini ya. Entah itu orang-orang tertentu, situasi tertentu, karena di dasar deck ini adalah the world gitu. Dengan the world ini ada satu chapter selesai, dan ini besar ya, signifikan buat kamu. Kayak memasuki, ibaratnya kalau buku itu satu chapter selesai, kamu memasuki suatu babak yang baru, satu chapter baru, dan kepingan puzzle atau sesuatu hal yang tidak kamu pahamin sekarang, kamu bisa ngerti gitu, dan kepingan puzzle-nya itu kayak ketemu, kamu melihat gambarnya dengan utuh, dan kamu mengerti kenapa situasi tertentu seperti itu, kenapa orang-orang tertentu seperti itu, kamu melihat itu ya. Karena apa, di sini juga ada The Sun sama The Moon, energi yin yang mungkin kamu dengan perjalanan spiritual kamu atau apapun yang kamu lalui ini kayak mengaktifasi atau mengembalikan keseimbangan dalam diri kamu, mengembalikan keseimbangan energi maskulin kamu, yaitu tadi efek perjalanan spiritual kamu. Mungkin selama ini kamu terlalu maskulin atau selama ini kamu terlalu feminin, ekstrim sebelah doang gitu ya. Tapi sekarang transisi ini atau perjalanan ini membawa kamu menyeimbangkan keduanya. Overall general energy kamu ada Queen of Pentacles. Ini adalah orang yang abundant gitu ya, punya sumber daya dan juga berlimpah gitu. Tapi berlimpahnya dia, apa yang dia punya itu hasil kerja kerasnya dia. Karena apa? Dia berdedikasi pada apa yang dia kerjakan. Dia orang yang telaten, ulet. Dan kalau di sini gambarnya kan dia tuh fokus sama apa yang dikerjakan, dan itu kayak kayak kecil gitu loh, yang dimana itu butuh atensi, butuh fokus sama gitu. Mungkin selama ini perjalanan kamu itu membawa kamu untuk membangun abundant kamu, membawa kamu untuk membangun diri kamu, atau apa yang merawat apa yang kamu punya, orang-orang di sekitar kamu. Dan di sini dengan blessing kamu adalah Four of Cups. Four of Cups itu kan biasanya vibe-nya kayak orang bosen, orang jenuh, orang yang merasa keadaan yang gitu-gitu aja. Tapi karena ini posisinya di blessing atau opportunity kamu, aku melihat kamu keluar dari energi Four of Cups ya. Yang tadi mungkin ada hubungannya, yang kamu berpikir bahwa keadaannya gitu-gitu aja, kamu keluar dari situasi itu, atau kamu merasa buntu, kamu melihat jalan keluar, dan ada kesempatan baru, kayak karena tadi ada sesuatu yang berakhir, ada sebuah completion, ada kesempatan baru, ada sesuatu hal, kayak semesta mau ngasih sesuatu buat kamu. Karena aku mungkin pernah bilang ya, dengan the world itu, karena kamu udah belajar banyak hal gitu, semesta memberkati kamu gitu. Karena uh, kelanjutan dari Saturnus tadi ya, the world itu kan merepresentasikan planet Saturnus. Saturnus itu berbicara tentang pelajaran, tantangan. Tapi ketika kita berhasil ngelewatin itu semua, kita jadi orang yang beda, dan kita belajar banyak hal, dan ketika bukan lolos, dan kita berhasil melewati itu semua, semesta memberkati kita gitu. Lalu yang menjadi tantangan kamu, Two of Pentacles, memilih, mempertimbangkan, atau membagi prioritas ya. Mungkin kamu lagi menyusun strategi untuk di sini meninggalkan situasi tertentu, orang-orang tertentu, atau bahkan mungkin gini ya, ketika kamu udah melihat nih, yang tadi aku bilang, ketika kamu melihat gambaran utuh tentang suatu situasi, ini bisa jadi kelanjutan dari reading kamu sebelumnya, di mana aku bilang kayak karena kamu terlalu baik gitu ya, akhirnya kamu melihat nih bahwa selama ini kebaikan kamu disalahartikan, bahwa kamu
memberikan waktu kamu, tenaga kamu, dedikasi kamu pada tempat yang dimana kamu nggak mendapatkan timbal balik gitu. Misalnya kamu menyayangin orang, ternyata kasih sayang yang kamu dapat nggak sebanding, atau kerja keras kamu nggak sebanding apa yang kamu dapat. Disitulah kayak kamu mulai melihat nih, karena semesta juga tunjukkan, kamu pantas loh dapat lebih. Kamu pantas loh untuk dapat seseorang yang juga mau berusaha atau menyayangin kamu seperti kamu menyayangi mereka, seperti itu ya. Karena apa? Di sini ada desan, menyinari kegelapan, melihat hal, temanya itu kayak sesuatu hal yang tidak terlihat, menyinari kegelapan, kayak mata batin terbuka. Bisa jadi juga mata batin itu berhubungan dengan kemampuan spiritual kamu, karena ini temanya ada healer dan ada cakra ketujuh, di mana cakra ketujuh juga, mungkin aku pernah bilang bahwa itu 6-7 itu adalah cakra paling spiritual ya, berhubungan dengan intuisi kita, berhubungan dengan kemampuan kita terhubung dengan alam semesta, channeling. Lalu di sini outcome-nya adalah the moon. The moon itu berbicara tentang ada sesuatu kekuatan yang tidak terlihat yang mempengaruhi situasi ini. Jadi aku melihat bahwa apapun yang kamu alamin sekarang, atau uh, selama bulan Februari ini setidaknya gitu, aku melihat ada campur tangan semesta di situ ya. Ada perlindungan semesta di situ juga. Dan juga kalau ada situasi-situasi yang perlu kamu lihat, yang tadi aku bilang tentang orang-orang tertentu, mungkin tentang pekerjaan kamu atau apapun itu ya, kamu akan melihat itu semua. Dan juga ada sesuatu hal yang signifikan, bisa jadi itu yang men-trigger kamu untuk masuk dalam perjalanan spiritual kamu, atau ada upgrade dalam kemampuan spiritual kamu ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Sorry nih, jadi kayak agak lompat-lompat, tapi kayak aku harus ngomong itu semua sebelum aku skip atau aku kelewatan. Jadi semoga kamu dapat apa yang berusaha aku sampaikan. Queen of Pentacles, Queen of Swords, Seven of Swords, Page of Pentacles. Queen of Swords itu jangan basa-basi, to the point. Nggak usah ngebullshit sama gue tahu motif-motif lo kayak gitu. Dan mungkin kamu sekarang udah belajar jadi Queen of Swords ya, setelah kamu melihat kenyataan, melihat dengan jujur bahwa memang ada situasi atau orang-orang tertentu yang tricky, yang memanfaatkan kebaikan kamu atau nggak sebaik yang kamu pikir. Dan kamu belajar bahwa nggak semua orang itu beneran baik, nggak semua orang itu punya niat baik seperti kita punya niat baik sama orang. Oke, lanjut lagi. Tapi nggak apa-apa, yang namanya perjalanan kehidupan kan, akan selalu ada hikmahnya gitu. Walaupun kadang pahit, tapi kan semesta tunjukkan gitu, siapa orang-orang yang baik beneran, atau yang baik karena ada sesuatu blessing kamu. Di sini ada Queen of Pentacles, di sini ada King of Pentacles. Kalau kamu para single nih, sangat bisa. Karena apa? Four of Cups itu kan energi orang yang kayak bosen, orang yang menanti. Tapi ini kebalikannya, energi orang yang bosen. Kayak ada sesuatu yang baru yang datang di hidup kamu, terutama para single bisa berwujud seseorang. Dengan King sama Queen of Pentacles, aku melihat ini akan jadi hubungan apa ya? Hubungan yang stabil, hubungan yang bisa dipegang gitu untuk jangka panjang. Dan bisa jadi kalian menjadi power couple gitu loh. Kayak membangun bisnis, membangun kerajaan. Ketika kalian bareng, kalian mungkin punya kerjasama atau proyek bareng di mana kalian itu legit gitu apa yang kalian kerjakan bersama. Ataupun kalau bukan seseorang gitu, kalian ketemu partner untuk kolaborasi untuk bisnis, dan itu berprogres ke arah yang sangat memuaskan gitu. Karena di sini ada Three of Wands. Three of Wands itu kartu manifestasi, apapun yang kalian tunggu, kalian mau lihat terwujud sedang dalam perjalanan menuju kamu ya. Dan ini juga bisa berbicara tentang traveling atau perpindahan dalam artian metafor ya. Karena di sini ada yang pergi gitu. Bisa juga ini mengkonfirmasi bahwa ada yang akan kamu tinggalkan atau kamu cut dari hidup kamu. Karena apa? Kamu melihat kebenaran dalam situasi ini atau orang-orang tertentu ini. Two of Pentacles, Six of Cups, ya mungkin karena di sini ada Six of Cups dan Seven of Wands. Mungkin gini ya, yang bikin kamu berat adalah karena orang ini pertama familiar, orang ini udah ada di hidup kamu cukup lama, mungkin pertemanan, bisa juga pasangan, atau sebagian dari kamu ini kayak pernikahan ya. Jadi kayak walaupun ada kebenaran yang terungkap tentang orang ini dan situasi ini, tapi karena orang ini udah cukup lama di hidup kamu, jadi kamu kayak ada keseganan gitu untuk melepas atau ngekat situasi ini, orang-orang ini. Nggak apa-apa, aku cuma ngasih tahu ya berdasarkan reading ini, di mana aku selalu tekankan bahwa kalian semua punya kehendak bebas. Entah kalian melihat ini terwujud atau terungkap di realita kalian seperti apa, apapun tindakan yang kalian lakukan semuanya kembali kepada kalian gitu ya. Jadi kalau setelah, oh iya bener, kayaknya di reading itu bilang kayak gini deh. Ya, apapun yang kalian lakukan setelah itu semuanya adalah kehendak bebasnya kamu. Karena gimana pun kamu yang punya hidup kamu yang ngejalanin, dan kamu yang paling tahu rasanya gitu. Dan, aduh, demonnya dikonfirmasi dengan major arcana semua ya.
Lihat, lihat, strength, justice, ada temperance. Semesta sedang mengembalikan keseimbangan dalam hidup kamu gitu. Dan semesta tahu kamu udah ngelewatin banyak hal. Aku merinding nih. Aku ngomong ini merinding sumpah. Semesta udah tahu kamu ngelewatin banyak hal. Semesta tahu kamu orang yang baik gitu. Dan waktunya kamu bahagia gitu. Kamu menuai karma baik kamu. Karena apa? Dengan strength di sini ya, ini sebuah indikator ketika orang tuh udah melewati kayak badai-badai kehidupan, jatuh bangun, menaklukkan ego, ketemu dengan kondisi-kondisi sulit, sampai di titik udah cukup. Jadi memilih untuk pergi. Dan semesta melihat itu semua. Semesta mau mengembalikan keseimbangan di hidup kamu, memberikan warna baru di hidup kamu. Di sini ada orang yang mau datang di hidup kamu, terutama para single. Ada sesuatu yang semesta mau kasih, sesuatu yang baru yang semesta mau kasih di hidup kamu. Tinggal gimana kamu mau melihat itu sebagai sesuatu yang baru atau sebuah blessing atau sebuah apa ya, ibaratnya gini, kalau semesta udah membukakan jalan gitu kan, tinggal gimana kamu mau melangkah ke jalan itu atau enggak. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.